Haleluya, haleluya. Sidang jemaat El-Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini dalam ibadah El-Bethel Online Church dengan tema Live by Faith, Not by Sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Sebelum kita lanjut, saya kembali mengingatkan bahwa secara menyeluruh kita Indonesia memasuki era new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi jangan mengartikan new normal ini dengan penularan sudah menurun, apalagi coronavirus ini sudah hilang. Dikarenakan dimulainya relaksasi warga, bahkan transaksi dan aktivitas warga dalam berbagai bentuk, maka dalam beberapa hari ini penularan coronavirus itu meningkat. Sebab itu kita harus tetap waspada. Cuci tangan setiap hari dengan sabun selama 20 detik di air yang mengalir. Dan jika kita harus keluar rumah karena tugas atau pekerjaan dan hal penting lainnya, jangan lupa pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa membantu pemerintah secara penuh untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Biar Indonesia segera dipulihkan dan Indonesia boleh bangkit kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita masuk pada doa firman Allah dan firman Tuhan kita akan baca bersama-sama, kita menaikkan satu pujian dulu pada Tuhan. Satu pujian yang singkat, yang sangat memberkati kita. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, hari yang sungguh berbahagia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Karena itu, saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Dia, Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku.
Puji Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian yang luar biasa, yang memberkati saudara dan saya dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang mari kita mau berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut waktu rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami boleh menyadari situasi sesulit apapun hari-hari ini, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, pribadi, karakter, bahkan masa depan kami. Sehingga hari ini kami mengawali ibadah ini dalam keadaan lemah, kami pulang dalam keadaan kuat. Kami mengawali ibadah ini dengan keadaan susah, kami pulang dengan hati yang dihiburkan. Kami mengawali ibadah ini dengan keadaan yang terikat, kami pulang mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan ketika kami mengawali ibadah ini dengan sakit penyakit yang mengikat kami pulang oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Roh Kudus, tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu. Tegur kami, ya Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat. Tuhan yang mempunyai segala kuasa, Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati kami Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, dan saudara boleh membukanya dan membaca di rumah saudara masing-masing. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Allah terambil dari kitab Ayub Perjanjian Lama. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Saudaraku, ayat Alkitab yang barusan kita baca adalah sepenggal kecil dari sekian banyak kalimat yang keluar dari mulut Ayub. Ayub yang sedang jatuh dalam berbagai penderitaan yang hebat. Sesungguhnya Ayub yang datang dan tinggal di tanah Uz, dia adalah seorang yang kaya raya di daerah itu. Dia sangat diberkati Tuhan. Dan semua ini berawal dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6. Alkitab katakan, ketika itu anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan. Dan di situ juga ada iblis bersama-sama di antara mereka. Dan Tuhan bertanya, "Hai iblis, dari mana engkau?" Dan iblis berkata, "Saya baru keliling-keliling bumi." Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Dia saleh dan setia." Dan iblis berkata, dia saleh dan setia. Iya, karena kan dia ada maunya. Karena banyak orang takut akan Tuhan karena ada maunya saja. Coba engkau angkat pagar yang engkau taruh, memagari hartanya, memagari keluarganya, kalau dia tidak akan menghujat engkau. Saudaraku, sebelum saya lanjut, kita sungguh-sungguh harus menyadari kalau kita sekarang boleh ada sebagaimana kita ada, karena Allah lah yang memagarinya. Dia memagari hartamu, Dia memagari keluargamu, Dia memagari kesehatanmu, Dia memagari pekerjaan dan bisnismu.
Dan ini anugerah yang hebat. Kalau Allah memagari, mari kita mau setia kepada Tuhan. Dan ini adalah anugerah Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mau setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Saya lanjut kisah ini. Kemudian Allah berfirman kepada iblis, engkau boleh menyentuh semua apa yang menjadi milik Ayub, tetapi jangan tubuhnya. Dan ketika anak-anak Ayub sedang berkumpul di rumah anaknya yang sulung dan mereka sedang minum anggur, datang penjaga memberikan laporan bahwa lembu sapi membajak, keledai betina sedang makan rumput. Di sebelahnya mendadak datang orang Sheba, merampas habis semuanya dan membunuh semua penjaganya. Tinggal saya sendiri yang hidup dan saya datang melapor kepada Tuanku. Sementara dia melapor, datang lagi laporan dari salah satu hambanya bahwa api menyambar dari langit dan membakar habis kambing, domba, dan semua penjaga-penjaganya. Tinggal saya sendiri yang luput, karena itu saya datang melapor. Masih begitu sedang melapor, datang seorang lagi melapor secara beruntun bahwa orang Kasdim datang menghantam, membunuh semua penjaga-penjaga dan merampas semua unta-untanya. Sementara orang itu melapor, sudah antre seorang lagi dan berkata, Tuanku, sementara anak-anak Tuanku sedang berkumpul di rumah anak yang sulung dan mereka sedang minum anggur pesta, datang angin yang begitu hebat menghantam dari semua penjuru, merobohkan rumah itu, dan semua anak Tuanku mati dan semua penjaganya mati. Tinggal saya sendiri yang hidup dan melapor pada Tuanku. Setelah Ayub mendengar semua itu, kira-kira apa reaksinya? Kalau saya, mungkin saya bereaksi, saya teriak, saya shock berat, stres berat, atau saya jatuh pingsan, dan kemudian ketika saya sadar, saya protes kepada Tuhan. Tapi ini yang Ayub lakukan. Alkitab katakan, Ayub mendengar semua itu. Dia berdiri, dia mencukur rambutnya, dia merobek jubahnya, kemudian dia sujud di hadapan Tuhan, dan dia berseru bahwa aku datang ke dunia dari rahim ibuku dalam keadaan telanjang, dan aku juga akan kembali telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan dalam hal ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menganggap Tuhan berbuat yang tidak patut kepadanya. Kemudian kembali anak-anak Tuhan menghadap pada Tuhan, dan iblis juga ada di situ. Dan Tuhan kembali berfirman, tidakkah engkau melihat hambaku yang saleh dan setia, sekalipun dia sudah tidak punya apa-apa? Dan iblis berkata, kulit dan di kulit, karena engkau memagari nyawanya, orang akan rela melakukan segala sesuatu demi nyawanya, bahkan menghujat Tuhan sekalipun. Dan Tuhan berkata, oke, engkau boleh sentuh tubuhnya, tapi jangan sentuh nyawanya. Dan kemudian Alkitab berkata selanjutnya, Ayub kemudian menjadi jatuh miskin, dan dia mengalami sakit penyakit borokan yang luar biasa. Dan untuk dia menggaruk sakit penyakit, dia menggaruk tubuhnya, dia harus mengambil beling dan menggaruk-garuk tubuhnya. Dan istrinya berkata, Ayub, masih juga kau setia kepada Tuhan? Mendingan engkau hujat Allahmu dan bunuh diri aja engkau. Dan Ayub berkata seperti ini, hai engkau perempuan gila, apakah engkau cuma mau terima yang baik dari Tuhan, dan yang tidak baik engkau menolaknya? Maafkanlah saya. Biar kita hidup apa adanya. Semua yang dari Tuhan kita terima, entah itu senang ataupun tidak senang sekarang, tetapi pastikan semua berujung kepada kebahagiaan. Semua berujung kepada damai sejahtera. Karena rancangan Allah bagimu adalah rancangan Allah yang damai sejahtera, sukacita, dan hari esok yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Dan
Kalau Ayub ada sekarang, jangan-jangan dia ada di lampu merah, sedang duduk minta-minta dan menggaruk tubuhnya dengan beling karena sakit borokannya. Dan kalau ada orang bertanya, siapakah bapak itu? Orang akan berkata, bapak itu dulunya konglomerat. Sekarang dia jatuh miskin padahal dia rajin beribadah. Ini menimbulkan pertanyaan. Tapi nanti untuk kali yang lain kita akan lanjutkan soal ini. Tetapi yang saya mau sampaikan bagi saudara, siapapun engkau, percayalah, apa saja yang akan terjadi dalam hidupmu, dalam pribadi, keluargamu, bisnismu, semua itu sudah ditandatangani di atas meja Kristus di sorga. Karena itu, mari kita setia kepada Tuhan. Karena hanya Dialah tempat sandaran kita. Hanya Dialah tempat kita mengadu. Hanya Dialah yang mampu menolong kita teristimewa dalam situasi seperti ini. Haleluya. Dan dalam keadaan seperti itu, banyak keluarga Ayub, sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub. Ada yang memberikan simpati kepadanya, ada yang jatuh belas kasihan, ada yang memberikan nasihat, bahkan ada yang menegur dan menyalahkan dia. Dan ini kata Ayub atas semua yang mereka sampaikan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah ada yang hilang daripadaku? Ayub menerima semua itu. Bahkan dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 dia berkata begini, bahwa aku tahu penebusku hidup, dan pada waktunya dia akan berdiri di atas debu. Dan Ayub melewati semua penderitaan ini. Dan kita tahu ending dari kisah ini. Ayub dipulihkan Tuhan kembali. Dan dipulihkannya lebih berlipat ganda dari apa yang Ayub alami sebelumnya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan memberikan kembali Ayub 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan cucu-cucunya. Dan kemudian Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Dia melihat sampai turunannya yang keempat. Betapa hebat kisah ini. Nah, lewat kisah ini dengan tema kita, live by faith, not by sight, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagimu dan bagiku, membuktikan bahwa kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Hal yang pertama, Ayub berkata seperti ini di ayat tadi, bagian A. Tetapi bila aku berbicara, apakah penderitaanku akan lebih ringan? Setelah Ayub mengalami semua hal-hal hebat ini, apa dia tidak menderita? Menderita. Apa dia tidak tersakiti? Oh, sangat tersakiti. Sakit hatinya karena kehilangan semua orang yang dicintainya, semua hartanya. Sakit tubuhnya karena penyakit yang menggerogoti seperti itu. Tetapi ini kalimat yang keluar dari mulut Ayub. But I know my Redeemer is alive. And at the end, he will standing up on the earth. Aku tahu bahwa penebusku itu hidup. Dan pada akhirnya dia akan berdiri di atas debu. Karena itu hal pertama lewat kalimat-kalimat ini. Rasa sakit itu pasti. Menderita adalah pilihan. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Haleluya. Ayub mengalami rasa sakit. Dia mengalami demikian hebat. Tapi dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata, penebusku hidup. Karena itu saudaraku, jika engkau mengalami banyak pengalaman, mungkin engkau berada posisi sama seperti Ayub. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita tidak bisa membohongi diri kita dari rasa sakit. Tetapi untuk kita menderita, yang artinya merasakan sakit itu, menanggung berkepanjangan, itu adalah pilihan kita. Karena itu, rasa sakit, oke. Tetapi jangan memilih menanggung berkepanjangan. Yang ada, ucap syukur kepada Allah. Karena itu adalah perintah Allah. 1 Tesalonika pasal yang kelima.
ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara lihat, mengucap syukur dalam segala hal artinya kita mengucap syukur ketika kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur ketika kita kehilangan banyak berkat. Kita mengucap syukur ketika kita beli rumah baru. Kita juga harus mengucap syukur ketika kita kehilangan rumah kita. Kita mengucap syukur ketika kita sehat. Kita juga harus mengucap syukur ketika kita sakit. Kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan. Kita mengucap syukur juga ketika kehilangan. Kita mengucap syukur ketika kita dipuji. Kita mengucap syukur juga ketika kita dihina. Kita mengucap syukur ketika kita dicinta. Kita juga harus mengucap syukur ketika kita dikhianati dan dibenci. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Dalam situasi seperti ini, saya menantang saudara untuk melakukan firman Allah. Yang membuktikan bahwa kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Bahwa rasa sakit itu pasti. Menderita adalah sebuah pilihan. Dan jangan memilih untuk menanggung semua ini berkepanjangan. Tetapi yang ada, mengucap syukur adalah perintah Allah. Haleluya. Hal yang kedua, Ayub pasal yang ke-10 ayat 20. Di dalam penderitaan yang demikian hebat, ini kata Ayub, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Di dalam keadaan penderitaan yang hebat, Ayub berkata, hei, aku tahu aku menderita. Umurku tinggal sedikit. Sekarang aku mau biarkan penderitaanku. Aku mau bergembira sekalipun untuk sejenak. Dalam penderitaan yang hebat, Ayub berusaha mengalahkan penderitaan itu dengan kegembiraan. Benar, firman Allah berkata dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Menurut penelitian yang kita baca di banyak literatur, bahwa menurut para ahli psikiater mengatakan begini, bahwa salah satu obat stres yang paling hebat adalah tertawa terbahak-bahak 1 hari 3 kali. Dan saya pernah nonton acara di televisi bahwa di lapangan Monas pada hari Minggu pagi ada olahraga tertawa terbahak-bahak. Dan ketika diwawancara katakan ini untuk kesembuhan dari banyak penyakit, termasuk penyakit stres. Ternyata itu memenuhi firman Allah tadi. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu saudaraku, apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita kalahkan penderitaan ini dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa yang tidak susah dengan situasi seperti ini? Saudara boleh bayangkan kalau sudah situasi yang sulit dan susah seperti ini, kita jalani dengan hati yang susah dan menderita. Jadi apa hidupmu dan hidupku? Sedangkan Alkitab katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Bahwa jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya nih, bahwa sangat tidak adil jika masalah satu hari ini kita pikirkan dan kita pikul beban itu selama 1 minggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun. Ternyata berat sebuah benda yang kita pegang itu bukan ditentukan oleh berat itu sendiri. Tetapi ketika kita memegang benda itu lebih lama, maka dia akan makin lebih berat. Artinya, berat benda itu sangat ditentukan berapa lama kita memegangnya. Berat masalah dan beban yang kita pikul bukan ditentukan oleh materi berat beban itu sendiri. Tetapi sangat ditentukan berapa lama kita mau pikul beban itu.
Untuk itu saya menentang saudara, di hari-hari yang sulit ini, mari kita mengucap syukur kepada Allah. Mari kita bergembira di dalam Tuhan, karena Dia adalah penolong kita. Karena Dia yang sudah menjanjikan jalan keluar bagi kita. Karena Dia yang sudah menjanjikan perlindungan bagimu dan bagiku melewati coronavirus ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Percayalah akan janji Tuhan. Dan mari kita ucap syukur dan bergembira untuk itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana saya sudah sampaikan di awal kisah ini, kemudian kehidupan Ayub dipulihkan oleh Allah. Setelah Ayub melewati pergumulan, penderitaan yang demikian hebat, dia lulus dari semua ini. Dan Allah memulihkan hidupnya pada pasal yang ke-42 secara rinci 2 kali ganda. Dan ada hal yang hebat, yang menarik sebelum Tuhan memulihkan Ayub. Pada pasal yang ke-42 ini, ayat yang kedua, begini firman Allah yang keluar dari mulut Ayub, kalimatnya seperti ini. Bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada akhirnya Ayub mengakui bahwa apapun yang dia alami berada di dalam rencana Allah. Dan jika saudara dan saya boleh menyadari hal yang sama, berarti apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini, Tuhan izinkan masuk dalam rencana Allah. Dan kalau masuk dalam rencana Allah, artinya jangan takut, karena rencana Allah bukan menjatuhkan engkau, tetapi mengangkat engkau. Rencana Allah bukan untuk membuat engkau jadi ekor, tapi jadi kepala. Rencana Allah bukan hendak menghabiskan hartamu, tetapi memberkati engkau. Rencana Allah bukan membuat engkau jatuh dalam banyak penderitaan, tapi akan membuat engkau hidup damai sejahtera dan dalam kelimpahan. Itu rencana Allah. Dan yang lebih hebat lagi, yang Ayub katakan pada ayat yang kelima, dia berkata seperti ini pada pasal yang ke-42 ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mendengar tentang Allah dan kehebatan kuasa dan kasih-Nya. Dia katakan hanya lewat apa kata orang. Benar, jangan-jangan Ayub jemaat yang setia dengar khotbah tiap minggu. Tetapi kemudian dia berkata, sekarang mataku memandang engkau. Lewat apa Ayub memandang Tuhan? Lewat penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dia memandang secara pribadi tentang Tuhan itu sendiri. Karena itu hal yang ketiga yang membuktikan bahwa kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Bahwa penderitaan sesungguhnya adalah jendela ajaib untuk kita boleh mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih personal lagi. Pantesan kita jangan bersungut-sungut. Pantesan kita harus mengucap syukur dalam segala penderitaan. Karena sesungguhnya penderitaan yang engkau dan saya alami adalah jendela ajaib, menjadi mata kedua bagimu dan bagiku untuk kita boleh melihat Allah dengan segala keberadaannya yang original. Dan bahkan lebih hebat lagi, penderitaan yang engkau dan saya alami sesungguhnya hanyalah sekedar kendaraan yang akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat Tuhan dengan kasih-Nya yang hebat bagimu dan bagiku. Dan jika kendaraan itu berhenti di depan rumah kehidupanmu, jangan ragu, naiki kendaraan itu. Dan jika engkau sudah berada dalam kendaraan itu, ada tulisan dalam kendaraan itu. Tulisannya bunyi begini, bring them back to the original plan of God. Mari bawa mereka semua ke dalam rencana Allah yang semula. Dan jika engkau bertanya kepada sang sopir yang membawa kendaraan yang bernama penderitaan itu, engkau bertanya, Pak sopir, kemanakah kami akan dibawa? Dan sopir itu akan menjawab seperti ini, I will bring you back to the original plan of God. Aku akan membawa engkau kembali ke dalam rencana Allah yang semula. Dan sopir itu dialah
Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku. Karena itu, jalani hidupmu bersama Tuhan. Dalam situasi yang sulit, penderitaan yang kita alami lewat COVID-19 ini, mari kita ucap syukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya rasa sakit kita alami, tetapi menderita adalah pilihan. Jangan pernah pilih untuk menderita berkepanjangan. Mari kita bergembira. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Allah perintahkan bagimu dan bagiku. Mengapa? Karena sesungguhnya penderitaan yang kita lewati hanyalah sekedar jendela untuk melihat Allah. Hanyalah sekedar mata kedua untuk kita mulai melihat keberadaan Allah. Hanyalah sekedar kendaraan yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat semua kemuliaan Allah. Dan kita boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kita boleh ucap syukur kepada Tuhan, dan percayalah pada waktunya COVID-19 ini akan berlalu. Pada waktunya COVID-19 ini akan berhenti. Pada waktunya bangsa kita dipulihkan, bangsa kita Indonesia akan bangkit kembali, dan biar di atas semua nama Tuhan yang dipermuliakan. Yesus adalah jawaban bagimu dan bagiku. Haleluya. Amin.